Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan pada kisaran mid to high single digit pada 2026. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) menyiapkan belanja modal hingga 450 miliar rupiah untuk tahun 2026, di mana dana belanja tersebut akan difokuskan pada ekspansi jaringan toko serta penguatan infrastruktur operasional. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan pada kisaran mid to high single digit pada 2026. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK), Jorjori Wijaya menyampaikan bahwa Perseroan berencana membuka sekitar 25 sampai 30 toko ASKO dengan fokus ekspansi ke kota-kota lapis kedua dan ketiga. Menurut manajemen, ekspansi ini tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga mendekatkan produk dan layanan kepada lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Perseroan juga melanjutkan program rejuvenasi atau pembaruan toko existing guna meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan. Perseroan juga terus mengembangkan strategi omni-channel guna meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Bursa Efek Indonesia mengumumkan penghapusan pencatatan saham atau delisting terhadap 18 emiten, mulai dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL hingga PT Sugi Energi Tbk. Bursa Efek Indonesia pun secara tegas menghimbau agar emiten-emiten tersebut untuk segera melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar di publik dengan masa pelaksanaan mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Bursa Efek Indonesia mengambil langkah tegas dalam menegakkan standar kualitas pasar modal dengan memutuskan penghapusan pencatatan saham atau delisting terhadap 18 emiten sekaligus. Keputusan itu tertuang dalam pengumuman bursa dan surat edaran terkait lainnya yang dirilis pada Jumat 10 April 2026. BEI menetapkan dua kondisi utama yang memicu keputusan ini. Pertama, emiten mengalami peristiwa signifikan yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa ada indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, bursa menyatakan bahwa saham emiten telah mengalami suspensi di seluruh pasar sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Dalam rinciannya, BEI membagi daftar delisting ini ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 7 emiten yang dinyatakan pilot, diantaranya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Co-work Development Tbk, dan PT Mitra Pemuda Tbk. Kelompok kedua mencakup 11 emiten yang berada dalam masa suspensi lebih dari 50 bulan. Beberapa diantaranya adalah PT Sugi Energi Tbk, PT Yureka, Prima Jakarta Tbk, dan PT Jaya Bersama Indo Tbk. BEI pun secara tegas mengimbau agar belasan emiten tersebut melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham yang beredar di publik. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback paling lambat pada 10 Mei 2026. Sementara itu, masa pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan terhitung mulai 11 Mei sampai 9 November 2026. Atau sebelum status delisting berlaku efektif keesokan harinya. BEI menegaskan bahwa emiten-emiten tersebut tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban keuangan maupun administratif kepada bursa hingga tanggal efektif penghapusan saham. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi dari eksternal pemirsa, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade penuh Selat Hormuz setelah perundingan damai dengan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu ke-13 April 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth sosialnya dan tak lama setelah Wakil Presiden H.D. Vance menyatakan bahwa negosiasi gagal mencapai titik krusial. Trump menyatakan bahwa kapal yang terbukti memberi izin lintas kepada Iran akan dicegat. Selain itu, Angkatan Laut Amerika Serikat diperintahkan untuk menghancurkan ranjau laut yang dipasang di perairan tersebut. Trump mengklaim bahwa negara lain akan turut serta dalam operasi ini tanpa merinci pihak yang terlibat. Sementara itu, harga minyak diperkirakan akan naik setelah gagalnya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran dan instruksi Trump untuk memblokade Selat Hormuz.
Adapun pada perdagangan Jumat lalu, kontrak berjangka Brent ditutup turun di 0,8% di level 95,2 dolar Amerika per barrel. Sedangkan kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate maksud kami turun 1,3% di level 96,57 dolar Amerika per barrel. Dominasi PT Astra International Tbk di pasar otomotif nasional menunjukkan tren pelemahan seiring dengan agresivitas merek pendatang baru. Ya, penjualan mobil grup Astra di kuartal 1 2026 tercatat mencapai 101.613 unit, mempresentasikan pangsa pasar sebesar 49% maksud kami, turun dibandingkan kuartal pertama di 2025. Dominasi PT Astra International Tbk di pasar otomotif nasional mulai menunjukkan tren pelandaian pada awal tahun 2026 seiring dengan agresivitas merek pendatang baru. Meski tetap memimpin pasar, pangsa pasar grup otomotif terbesar di Indonesia tersebut kini berada di bawah level 50% untuk periode kuartal 1 2026. Berdasarkan data Gaikindo, total penjualan mobil nasional secara wholesale sepanjang 3 bulan pertama tahun 2026 tercatat sebanyak 209.021 unit. Pada periode yang sama, penjualan mobil grup Astra tercatat mencapai 101.613 unit, merepresentasikan pangsa pasar sebesar 49%. Angka itu menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal 1 2025 di mana Astra menguasai 54% pangsa pasar dengan volume penjualan 110.812 unit. Penurunan pangsa pasar Astra dipicu oleh melambatnya performa merek utama pada Maret 2026, yakni Toyota, Lexus, dan Daihatsu yang mencatatkan penurunan penjualan. Di sisi lain, merek-merek non-Astra mulai menunjukkan taringnya dengan mencatatkan total penjualan kumulatif kuartal 1 2026 mencapai 107.408 unit. Agresivitas merek pendatang baru seperti BYD menjadi salah satu penekan pangsa pasar pemain lama. Meski demikian, Astra masih memiliki benteng pertahanan kokoh di segmen mobil murah atau low cost green car. Astra mencatatkan pangsa pasar LCGC sebesar 73% pada kuartal 1 2026 dengan volume 20.905 unit. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya update dari bursa global. Pemirsa, bursa saham Wall Street ditutup bervariasi di perdagangan Jumat waktu setempat, di mana investor memilih untuk mengambil jeda saat memasuki akhir pekan sambil terus memantau negosiasi perdamaian Timur Tengah yang sedang berlangsung. Di saat yang sama, indeks harga konsumen Amerika Serikat menunjukkan harga konsumen mencatatkan lonjakan bulanan terbesar dalam hampir 4 tahun akibat lonjakan harga energi. Di perdagangan Jumat waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi di 0,56% ke 47.916, S&P 500 melemah di 0,1% ke level 6.816, dan Nasdaq Composite menguat di 0,35% ke posisi 22.902. Sementara itu, bursa saham Eropa menguat tipis pada Jumat waktu setempat, mencatatkan kenaikan selama 3 minggu berturut-turut seiring optimisme menjelang pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang mampu mengimbangi ketegangan dalam gencatan senjata yang masih rapuh. Di mana indeks stok 600 ditutup menguat di 0,4% di 614,84, CIC 40 Prancis menguat di 0,17% ke level 8.259, DAX Jerman melemah tipis di 0,013% ke posisi 23.803.